Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Tengah Malam bersama Erwin tentunya. So di malam hari ini kita akan masih tetap membahas tentang apa yang terjadi di flash sale 11.11 kemarin, khususnya pengorderan iPhone SE dengan harga hanya 110.000, yang mana dramanya ini akhirnya masuk ke babak baru. Beberapa orang akhirnya melaporkan WeChat Company atau apa ya, lupa nama akunnya, yang sempat ngeposting video yang jadinya viral tentang dia dan kelompoknya, dia dan komplotannya lah ya, kita ngomongin komplotan. 9 orang, dia mengakunya 9 orang yang mana mereka membuat sebuah script atau bot untuk mengorder secara masif, ngeblessing lah, kita ngomongin ngeblessing pengorderan siapa itu iPhone SE seharga 110.000 ketika flash sale 11 khususnya di Shopee kemarin. Dan ternyata pihak Shopee akhirnya menindaklanjuti apa yang telah dilaporkan oleh beberapa netizen ini. Artinya statement saya di video yang lalu tentang apakah sebenarnya mereka ini layak untuk mendapatkan yang namanya iPhone itu ternyata udah bisa dipastikan salah. Kenapa? Karena ternyata mereka dalam hal ini melakukan tindak yang ilegal atau tidak diperbolehkan, karena ternyata di syarat dan ketentuan S dan K-nya dalam Shopee sendiri itu ternyata tidak membolehkan para peserta flash sale itu untuk membuat bot atau auto script atau mengotak-atik apapun itu yang ada di sistem untuk mendapatkan si hadiah atau bukan hadiah ya, barang flash sale-nya itu ternyata. Dan mereka sempat juga di Instagramnya WeChat ini dan teman-temannya membuat sebuah klarifikasi atau pembenaran kalau ternyata sebenarnya mereka itu rencananya emang bukan untuk show off atau pamer, tapi mereka merasa kalau mereka itu sebenarnya mau mengedukasi masyarakat umum kalau yang namanya bot, penggunaan bot di gelaran-gelaran seperti flash sale seperti ini itu sudah sangat wajar. Menurut saya pribadi, pembelaan seperti ini tuh sangat amat lumrah terjadi ketika mereka sudah merasa kalau mereka itu dalam posisi dipojokkan. Kenapa? Karena kalau kita mau cek kasus paling baru orang yang melakukan sebuah blunder dan viral adalah kata anjaynya siapa itu namanya, si Lutfi itu bilang kalau dia tuh sebenarnya mau mengedukasi masyarakat tentang si kata anjay itu sendiri ya. Dan ini sama persis polanya itu sama persis ketika mereka sudah viral, ketika mereka melakukan sesuatu yang menurut mereka itu benar, terus mereka viral, banyak orang yang dalam tanda kutip kontra dengan mereka, akhirnya mereka membuat pembenaran kalau ini semua itu adalah sebuah edukasi kan. Mereka menganggap itu semua karena ya tahulah apa mereka melakukan itu karena mungkin mereka merasa ya tetap mereka nggak salah gitu. Tapi kita akan terus monitoring aja apa yang akan dilakukan oleh pihak dari Shopee sendiri, karena setauku sekarang dari Twitter itu pihak Shopee itu sudah sedang mendalami kasus ini. Jadi kalaupun akhirnya nanti kasus ini tuh berakhir dengan menciduk para pelaku, artinya bisa dipastikan kalau
tindakan-tindakan mereka seperti ini tuh ya ilegal. Mereka kita jangan pernah merasa kalau hal seperti ini tuh lumrah atau mereka layak mendapatkan, karena mereka sudah bekerja dengan keras, mereka punya ilmu yang cukup banyak dan bagus untuk membuat sebuah skrip, karena ternyata membuat skrip itu sendiri adalah melanggar aturan. Harusnya emang nggak boleh gitu ya. Aku sih bisa ada di dua sisi. Aku selalu memposisikan diri untuk punya statement dua opini, yang pro sama yang kontra. Yang pro ya ketika kita ngerasa oh ya udah, kalau misalnya emang nggak ada syarat dan ketentuannya yang jelas, ya fine aja, mereka bisa pakai cara apapun, karena ya kita tahu ya ketika kita pakai script, kita itu nge-bypass apapun itu maksudnya loading screen atau ya paling kelihatan adalah loading screen ya, karena kalau kita pakai manual itu loading screen itu bisa mungkin ya paling cepat 1 atau 2 detik. Sementara kalau kita bisa lihat di video mereka kemarin itu nggak ada tuh kayak cuma 5 detik itu kayaknya nggak ada, cuma ya 1-2 detik aja. Artinya mereka nge-bypass yang namanya loading screen itu. Jadi dari sistem pembayaran beli produk sampai ke payment itu tuh udah mereka bypass dengan mungkin cuma 1 atau 2 detik saja. Sementara kalau kita manual itu nggak akan pernah bisa melakukan secepat mereka itu kan. Kalau misalnya kita lihat lagi videonya, mereka itu sampai bisa order dalam satu akun itu 2-3 barang. Sementara kalau kita kan nggak mungkin, kita satu HP ya cuma satu akun gitu. Kalau misalnya kita mau kontra dengan mereka itu sebenarnya juga banyak banget dasarnya itu banyak banget. So jadi mungkin gitu aja. Kesimpulannya adalah kita cek saja, kita lihat perkembangannya bagaimana pihak dari Shopee atau pihak dari khususnya Shopee menanggapi apa yang terjadi di flash sale kemarin. Apakah itu emang benar-benar layak mereka mendapatkan iPhone SE dengan harga 110.000 itu atau enggak? Karena ya yang sering kita tahu ya, sering banget flash sale itu emang banyak dianggap menipu. Para pihak marketplace itu banyak dianggap kalau mereka itu menipu, karena ya itu tadi, mereka para peserta flash sale itu selalu nggak pernah dapat barang-barang yang dalam tanda kutip seksi ketika di flash sale. Mungkin ya mereka cuma mentok dapat misalnya flash disk dengan harga yang sangat miring. Flash disk kan misalnya harga 300.000 mungkin jadi cuma 200.000 100 atau 50.000 misalnya seperti itu. Tapi barang-barang seksi seperti PS4 kemarin itu kan yang paling ramai kan PS4, Nintendo Switch, sama sekarang iPhone. Nah itu barang-barang seksi ini emang seringkali dianggap mereka itu menipu, karena yang pertama stoknya dikit, terus mereka selalu nggak dapat ketika mereka sudah standby dari awal, sudah menaruh produk itu di namanya keranjangnya. Tapi ketika ngeklik secepat apapun mereka selalu nggak dapat. Ternyata ya di balik itu semua banyak orang yang menciptakan yang namanya bot atau namanya auto script untuk membypass atau istilahnya apa ya? Membypass itu istilahnya adalah apalah itu membypass, bahasa Indonesianya aku nggak tahu, kayak gitu. Jadi ini bukan penipuan, tapi menurutku ini juga satu metode yang mungkin masih cocok dibahas di tengah malam, karena ya hampir ke
tindakan yang tidak boleh dilakukan ketika jual beli secara online, karena ya kita tahu ini akhirnya merugikan banyak orang dengan mereka. Kalau misalnya ini benar ya, kalau ini misalnya benar kalau mereka itu melanggar syarat dan ketentuan dari flash sale itu sendiri. Tapi kalau enggak ya mereka layak gitu untuk mendapatkan itu. Cuma ya kita cek aja nanti ke depannya gimana, apa yang dilakukan oleh pihak Shopee sendiri. Kita tinggal lihat bagaimana mereka akan menindaklanjuti ke-9 komplotan ini. Oke, sekian dulu video malam hari ini. Selamat tidur, semoga mimpi indah, kalau bisa mimpi basah. Erwin pamit, sekarang sudah jam 1 pagi. Thank you, bye bye. Erwin signing out. Dadah.